Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang transformasi energi dalam sel dan metabolisme sel. Baiklah, yang pertama ibu akan menjelaskan tentang transformasi energi dalam sel. Transformasi energi dalam sel ini dapat terjadi sebagai berikut. Pertama, pada makhluk hidup heterotrof. Apa sih makhluk hidup heterotrof itu? Makhluk hidup heterotrof itu adalah makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik. Makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawaan organik menjadi senyawa organik. Di sini energinya bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi tersebut terjadi dalam organel yang terdapat di dalam sel. Transformasi energi dalam sel terjadi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu terjadi pada transformasi energi oleh klorofil. Apa sih klorofil itu? Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut juga dengan kloroplas. Klorofil sendiri berfungsi dalam fotosintesis dengan dibantu dengan energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil. Berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Yang kedua itu transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, sekarang coba kalian buka buku halaman 204. Di sana ada gambar peristiwa metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Metabolisme sel. Sel hidup adalah suatu miniatur industri kimiawi di mana ribuan reaksi terjadi di dalam suatu ruangan mikroskopik. Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Metabolisme sendiri disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator, enzim dan berlangsung melalui respirasi dan sintesis. Enzim mengarahkan aliran materi melalui jalur-jalur metabolisme dengan cara mempercepat tahapan reaksi secara selektif. Sebagai analoginya, perhatikan lampu pengatur lalu lintas kendaraan yang di jalan. Lampu tersebut akan berwarna merah, kuning, dan hijau yang mengontrol aliran lalu lintas kendaraan dan memecah kemacetan. Nah, di dalam gambar itu ada reaksi katabolisme dan reaksi anabolisme. Yang pertama ibu akan menjelaskan tentang reaksi katabolisme. Reaksi katabolisme adalah reaksi yang sifatnya memecah ikatan kimia yang kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana. Pada waktu ikatan putus dan molekul terpecah, terjadi pembebasan energi atau reaksi eksergonik. Contohnya, reaksi katabolisme adalah proses respirasi. Yang kedua itu adalah reaksi anabolisme. Reaksi anabolisme adalah reaksi pembentukan, yaitu pembentukan molekul di molekul kompleks. Reaksi anabolisme merupakan reaksi sintesis karena adanya transformasi energi yang disimpan dalam bentuk ikatan kimia. Oleh sebab itu, reaksi anabolisme disebut juga dengan reaksi yang membutuhkan energi atau endergonik. Contohnya, reaksi anabolisme adalah sintesis, termasuk fotosintesis dan kemosintesis. Baiklah, itulah penjelasan dari ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.